Sejak kecil kita berulang kali mendengar kalau Indonesia adalah negara agraris, negara yang tanahnya subur. Bahkan lagu lawas dari Kus Plus mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Bila tanah kita begitu subur, lalu kenapa sekarang di tahun 2025, anak-anak muda justru meninggalkan tanah dan ladang yang luas di desa dan berbondong-bondong mencari kerja di kota? Padahal mencari kerja di kota sangatlah sulit. Sampai di beberapa acara bursa kerja atau job fair, terjadi kericuhan karena penuh sesaknya kegiatan tersebut. Para pemuda-pemudi pencari kerja berdesakan hingga ada yang pingsan dan terluka. Kericuhan terjadi di bursa kerja di depan gedung Presiden University Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencari kerja yang datang saling dorong saat hendak memasuki ke dalam gedung bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Pencari kerja bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan yang mengikuti acara itu. Sejumlah pencari kerja jatuh pingsan, bahkan beberapa di antaranya sempat saling adu mulut hingga nyaris adu jotos. Ngapain kamu ke Jakarta? Paling jadi pegawai. Dandanan keren, wirawiri, kalungan papa nama, apa kuwi nok jenenge? Anyar, Pak. Apa kuwi lah? Sepatu cetok, rambut klimis, gaji UMR. Sementara para petani di desa mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja, apalagi yang masih muda. Data menunjukkan mayoritas petani di Indonesia sudah berusia 45 tahun ke atas. Semakin sedikitnya generasi muda yang tertarik untuk menjadi petani dapat mengancam ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. Berbagai faktor seperti kurangnya minat, rendahnya pendapatan petani, serta kurangnya modal untuk bertani disinyalir menjadi penyebab utama masalah ini. Lalu, bagaimana caranya menarik minat anak muda desa yang merantau ke kota agar mau kembali ke desa dan bertani? Putra iki lho, cah Jakarta sing mundur tatur balik kampung. Fenomena ini menjadi salah satu sudut pandang yang diangkat dalam film Seribu Bayang Purnama, film layar lebar Indonesia pertama yang mengangkat tema pertanian. Sesungguhnya, kisah seperti Putro, seorang pemuda desa yang merantau ke kota dan kembali ke desa untuk bertani, memang bukan hal baru. Satu hal yang membuat kisah Putro menarik adalah ia kembali ke desa untuk bertani dan menawarkan solusi atas rendahnya pendapatan petani di desa. Putro tidak asal bertani mengikuti cara yang lazim dipraktikkan di desanya. Putro dengan keyakinan penuh dan perhitungan matang menerapkan metode bertani alami di mana ia membuat sendiri pupuk alami dan pestisida alami dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dan ladangnya. Dengan cara ini, maka modal untuk bertani jadi jauh lebih murah. Bahkan bisa menekan HPP pertanian hingga 80% sehingga keuntungan petani saat panen akan lebih tinggi. Dengan perhitungan matang tersebut, sebenarnya lapangan kerja terbentang luas di sawah-sawah dan ladang di desa. Penghasilannya pun, bila menggunakan metode alami seperti yang dipaparkan dalam film Seribu Bayang Purnama, bisa jauh di atas UMR berbagai provinsi di Indonesia. Pilihan ada di tangan para pemuda. Apakah memilih mencari kerja di kota dengan segala tantangan dan biaya hidupnya yang makin hari makin mahal? Atau kembali ke desa untuk mengolah tanah dengan metode alami yang memberikan profit jauh di atas UMR? Selengkapnya, termasuk balutan konflik dan drama kehidupan desa, hadir dalam film Seribu Bayang Purnama di bioskop. Sebuah film yang sangat dekat dengan realita dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Ada manusia yang paling ingin hatiku ratego ndelok lemah saisine rusak. Ora saya gua hati, iki bisnis.